Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dimanapun kita berada pada pagi hari ini. Saya yakin dan percaya kita semuanya sama-sama merindukan kuasa Tuhan, merindukan kasih Tuhan, merindukan lawatan Tuhan, merindukan perjumpaan dengan Tuhan. Dan saat ini pada pagi hari ini kita mau sungguh-sungguh untuk kita boleh masuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kita mau katakan sungguh Kau baik Tuhan Yesus. Kasih-Mu luar biasa, begitu luas, begitu dalam. Semusim telah berlalu, tapi Tuhan selalu pelihara kita. Sampai pada hari ini, itu semua karena kasih kemurahan Tuhan. Mari kita mau menaikkan pujian semusim berlalu. Semusim berlalu, namun Kau selalu meliharaku. Kasih yang setia
kami Tuhan. Dengan di tengah-tengah yang keadaan yang sulit saat ini Tuhan, yang dimana virus corona masih terus merebak Tuhan. Tapi kami percaya kami punya Allah yang luar biasa, Allah yang sungguh luar biasa, punya kuasa yang dahsyat, Allah yang akan terus membela kami, Allah yang akan terus memelihara kami Tuhan. Dimanapun kami boleh berada Tuhan, biarlah sungguh Tuhan kami boleh merasakan jamahan Tuhan, lawatan Tuhan boleh terjadi atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, tak putus-putus kami selalu mengucap syukur Tuhan. Ajar kami Tuhan, untuk kami boleh terus bersyukur atas apapun juga Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan saat ini Tuhan, kami mau belajar untuk kami terus bersyukur, mengucap syukur buat setiap kebaikan Tuhan. Karena kasih Tuhan luar biasa, pengorbanan Tuhan luar biasa atas kami Tuhan. Dan kami akan tetap setia dalam mengiring dan melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini Tuhan yang memulaikan ibadah pada pagi hari ini. Mari Engkau yang beracara Tuhan, Engkau yang memulai dari awal sampai pada akhirnya. Engkau yang menutup buku setiap kami Tuhan, dimanapun kami boleh berada ya Tuhan. Baik kami yang di rumah atau dimanapun Tuhan kami berada Tuhan, biarlah tetap Tuhan yang melindungi kami, yang menolong kami, mengurapi kami, melawat kami Tuhan. Pribadi lepas pribadi boleh merasakan jamahan Tuhan. Sehingga sungguh Tuhan lewat ibadah online pada pagi hari ini, kami semua boleh diberkati dan nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, yang mengambil bagian dalam melayani Tuhan. Biar berkat-Mu juga boleh menjadi bagian kami semua Tuhan. Kami melayani Tuhan dengan penuh sukacita yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami di doa kami Tuhan, dan kami memulaikan ibadah pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dimanapun kita boleh berada, kita boleh berkumpul kembali walaupun kita harus ibadah online. Tapi kita tetap mengucap syukur Bapak Ibu, kita boleh mengucap syukur lewat pujian kita, lewat penyembahan kita. Kita boleh merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Jangan pernah ragukan kesetiaan Tuhan. Kita pasti yakin bahwa Tuhan akan selalu memegang kita. Tuhan pasti selalu pelihara kita. Tak pernah ragu akan kesetiaan-Mu.
kita sembah Allah yang ajaib, amin. Dia agung dan perkasa, dia sumber kemenangan bagi kita. Tak terbayang kebesaran-Mu Tuhan, haleluya.
harapan kami Tuhan. Kami tidak akan pernah ragu. Kami percaya Engkau Tuhan. Kami percaya kami aman di dalam Engkau Tuhan. Kau sumber harapan kami Tuhan. Kau sumber kekuatan kami. Kau sumber kemenangan kami Tuhan. Ajar kami Tuhan, untuk kami boleh tetap percaya dan berharap hanya sama Tuhan. Ajar kami tetap teguh di dalam Tuhan, kuat di dalam Tuhan, menantikan setiap jawaban Tuhan, dan tak putus-putusnya kami berdoa dan berharap sama Tuhan. Karena kami percaya kalau Engkau yang sudah memberikan anakmu untuk mati di atas kayu salib, Kau memberikan darahmu bagi penebusan kami. Kau juga orang yang sama yang akan membela kami. Kau orang yang sama yang akan menolong setiap kami atas setiap ketidakmampuan kami, atas setiap ketidakterbatasan kami Tuhan. Kami luar biasa, punya Allah yang luar biasa. Sungguh Kau mau menyatakan bahwa Engkau adalah pengharapan kami. Di dalam Engkau ada kemenangan, di dalam Engkau ada kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus, menjadi kekuatan kami Tuhan. Lewat firman-Mu pada siang hari ini boleh menjadi kekuatan bagi kami, boleh menjadi rema bagi hidup kami Tuhan. Dan jangan sungguh Tuhan, sebentar kami boleh mendengarkan firman Tuhan, yang boleh diberkati Tuhan, dan kami boleh merasakan lawatan Tuhan, jamahan Tuhan lewat firman Tuhan. Mari mulai berbicara atas setiap kami Tuhan lewat hamba-Mu. Urapi lidah bibir hamba-Mu ya Tuhan, biar setiap kata kalimat yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu semuanya berasal dari Tuhan, semuanya adalah kehendak Tuhan, dan boleh disampaikan bagi kami semua, dan kami boleh mengerti akan setiap firman Tuhan. Dan terlebih lagi Tuhan, kami rindu untuk kami boleh melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus, berbicara pada siang hari ini, dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu kekasih, saudara-saudariku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita kembali jumpa di dalam acara ibadah online, saudara ya. Saya percaya di setiap ada kesempatan di mana kita bisa ketemu, sekalipun ibadah di rumah masing-masing, saudara. Tapi kita menghargai waktu-waktu yang ada ini adalah waktu di mana kita harus memberi respon yang terbaik untuk Tuhan, saudara ya. Karena memang firman Allah katakan ada satu masa, saudara ya, di mana kita tidak bisa beribadah dengan bebas dan leluasa. Ini masa-masanya, saudara. Tapi kalau kita masih bisa ibadah, ini satu anugerah Tuhan yang perlu kita syukuri ya. Mari saudara, saya mengharapkan saudaraku sekalipun ibadah online ini kita mau fokus benar-benar saudara untuk mendengar firman Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan tadi dan kita sudah rasakan hadirat Tuhan bekerja buat kita, dan saat ini di mana Tuhan ingin melalui kita lewat firman Tuhan. Amin saudara. Mari kita akan melihat satu pembacaan yang ada di dalam Ulangan, saudara ya. Kita buka Alkitab masing-masing di rumah kita dan kita baca Kitab Ulangan 6. Saudara, sebenarnya kalau saya ingin kita baca ayat pertama sampai 25, tapi terlalu panjang, saudara. Saya baca aja ayat yang ke-6 dan 7, saudara ya. Ayat 6 dan 7. Kita perhatikan pembacaan ini. Ulangan 6 ayat 6 dan 7. Firman Allah berkata, "Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, dan apabila engkau bangun." Saudara, saya bersyukur saudara, hari ini saya akan memberi firman Tuhan dengan judul keluarga. Saudaraku, adalah lembaga pendidikan iman. Amin saudara. Keluarga adalah lembaga pendidikan iman. Saudara, tidak kebetulan saudaraku, kita di hari-hari ini ibadah di rumah masing-masing. Nah, kalau ibadah di rumah masing-masing saudara, berarti harus ada yang memimpin. Amin saudara. Memimpinnya
Dan ini tugas siapa yang memimpin ibadah itu? Walaupun mungkin saudara lihat, ada kan gembala yang memimpin kita di pagi ini. Tapi satu ketika, saudaraku, firman Allah katakan, saya bersyukur, saudaraku, ternyata Tuhan mau kita ini keluarga-keluarga di dalam Tuhan, saudaraku. Di sini dikatakan menjadi lembaga pendidikan iman. Artinya, saudaraku, ada tanggung jawab dari setiap kita keluarga-keluarga, orang tua, saudara ya, mamah dan papa di rumah, untuk bagaimana, saudaraku, memberi pendidikan kepada anak-anak kita. Sekali lagi, saudaraku, firman Allah bicara tentang keluarga adalah lembaga pendidikan iman, saudara. Seperti yang kita baca tadi, suatu perintah yang dari Tuhan kepada umat Israel, saudara. Ya, perintah dari Tuhan kepada umat Israel, saudaraku. Di situ dikatakan di dalam ayat tadi yang sudah kita baca, apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini, haruslah engkau perhatikan. Saudaraku, kalau tanda satu perhatikan, saudaraku, itu ada sesuatu yang diharuskan. Amin. Diperhatikan, saudara. Di sini apa yang diperhatikan, saudaraku? Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu, membicarakannya apabila engkau sedang di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, dan apabila engkau bangun. Saudara, anak-anak kita tentunya butuh kita orang tua untuk mendidik dan membawa mereka pada satu kebenaran firman, saudara. Di sini dikatakan, saudaraku, jadi waktu demi waktu yang ada, saudaraku, di hari-hari ini kita mau fokus, saudara. Saya katakan, saudara, gereja sebenarnya di dalam kehidupan keluarga, saudaraku, kita pun adalah, saya mau katakan, saudara, gereja sesungguhnya keluarga kita ini, saudaraku, adalah gereja di mana tempat kita membina. Saudara, membina. Saudaraku, banyak orang percaya tak menyadari, saudaraku, bahwa keluarga adalah gereja kecil. Amin. Banyak sekali lagi, saudaraku, tidak menyadari bahwa keluarga itu adalah gereja kecil. Sebagai apa, saudaraku? Sebagai pusat untuk pembentukan iman. Ya, sebagai pusat pembentukan iman. Di sini dikatakan, saudaraku, karakter dan menanamkan nilai-nilai kebenaran, saudaraku, itu sesuatu yang mendasar di dalam keluarga. Jadi mungkin saudara berkata, kalau kita yang gak punya papa gimana? Saudara, tugas mama menggantikannya. Amin, saudara. Jadi artinya, saudaraku, dalam kehidupan kita memiliki tanggung jawab bagaimana mengarahkan, membawa keluarga kita pada pengenalan akan Tuhan. Ya, membawa keluarga kita pada pengenalan akan Tuhan. Saudaraku, di sini dikatakan, saudaraku, haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang. Saudara, untuk menanamkan pengajaran-pengajaran tentang Tuhan kepada anak-anak, kepada keluarga, kepada orang-orang terdekat kita. Saudaraku, itu tidak mudah. Kenapa saya katakan tidak mudah? Sebab ketika kita mengajarkannya, mereka dengan tidak secepatnya mengerti. Benar nggak, saudara ya? Tidak secepatnya mengerti. Nah, saudaraku, kalau melihat apa yang kita ajarkan, saudara, dan kemudian anak-anak itu pun belum mengerti, di sini dikatakan berulang-ulang. Amin. Berulang-ulang mengajarkan terus, saudaraku, mengajarkan terus. Saudaraku,
saya punya anak, ya, sekarang sudah berkeluarga. Saudara, sejak dari kecil, saudaraku, saya menanamkan dia bagaimana kalau ada sesuatu kebutuhan, jangan lari sama orang tua. Kenapa? Saya katakan harus kita memiliki iman untuk berharap dan berdoa pada Tuhan. Karena Tuhanlah sumber segala kebutuhan hidup kita. Saudaraku, jadi dari kecil, saudaraku, ketika Sevi itu mulai meranjak mengerti, saudaraku, saya ajarkan bagaimana dia mau segala sesuatu itu jangan terus lari minta sama mama, minta sama papa. Cari Tuhan, berdoa. Saudaraku, banyak kali saudaraku kita tidak menanamkan, saudaraku, pengajaran-pengajaran ini kepada anak-anak. Kenapa, saudaraku? Terkadang, saudaraku, orang tua, saudaraku, banyak kali di dalam kehidupan kita, saudaraku, yang kita ajarkan, saudaraku, adalah bagaimana anak itu tumbuh sehat, yaitu baik, saudara. Tapi, saudaraku, satu hal yang tidak kita lupakan hal ini, menanamkan hal-hal rohani buat mereka. Sebab kalau kita ajarkan bagaimana anak-anak itu harus mencari Tuhan, saudaraku, harus menggunakan imannya dalam hal berdoa, meminta sama Tuhan. Saudaraku, kita orang tua tidak terlalu direpotkan. Benar nggak, saudara ya? Ketika anak-anak membutuhkan, sebelum mereka datang kepada kita, mereka sudah berdoa. Kenapa? Karena di dalam doa kita ajarkan bagaimana Tuhan mendengar doa orang percaya. Ya, saudara, doa orang benar, katakan firman Allah, besar kuasanya. Jadi ketika kita mengajarkan itu kepada anak-anak, sama artinya kita mendidik mereka mengerti akan iman itu, saudaraku ya. Karena sesuatu yang kita minta kepada Tuhan dengan iman, saudaraku, dan anak-anak mulai diajarkan bagaimana mereka mau percaya kepada Tuhan, saudara. Disitulah mereka mengalami Tuhan secara langsung. Nah, ini tugas siapa? Orang tua. Amin, saudara. Sekali lagi, saudara, gereja gitu ya, saya katakan, saudaraku, di dalam cara kita keluarga adalah gereja kecil yang perlu kita bangun, saudaraku, bangun hubungan dengan anak-anak dalam mendidik mereka mengenal Tuhan lebih dekat lagi, saudara ya. Saya mau katakan, saudaraku, sesungguhnya keluarga adalah tempat terdekat, saudaraku, kita untuk memberitakan Injil. Amin. Tempat terdekat di mana kita memberitakan Injil, saudaraku. Kita menjadi saksi Kristus. Anak-anak bisa melihat kita. Saudaraku, orang tua, sebelum kita mendidik anak-anak lebih mengerti. Saudaraku, orang tua itu lebih jauh. Kenapa, saudaraku? Ada terlalu banyak orang tua mengajarkan sesuatu kepada anak, sementara yang diajarkan itu, saudaraku, mereka sendiri tidak melakukannya. Nah, ini bahaya, saudara. Jadi biasanya kalau apa yang kita ajarkan dan anak-anak itu melihat dari pribadi kita, seperti apa yang kita ajarkan, itu yang mengena kepada anak-anak. Benar nggak, saudara ya? Mereka lihat contoh orang tuanya bagaimana, saudara. Jangan, saudaraku, kita mengajarkan kepada anak-anak sesuatu yang mungkin, saudaraku, ketika mereka lihat dalam pribadi kita sendiri, saudaraku, tidak ada hal yang bisa mereka ambil contoh. Satu kesaksian, saudara ya. Seorang ayah, dia mengajarkan kepada anaknya, kamu jangan merokok ya, jangan merokok gitu ya. Itu akibat merokok, kenapa? Bisa sakit jantung. Saudara lihat kan? Kalau kita beli rokok gitu ya, ada larangan di situ ya. Rokok membunuhmu. Benar nggak, saudara?
Benar nggak? Ya. Saudaraku, sementara saudaraku, orang tua yang mengajarkan anak itu, saudaraku, dia pun merokok, saudara. Jadi ajaran yang kita ajarkan kepada anak-anak itu, saudaraku, mereka melihat sesuatu yang tidak jadi berkat. Karena apa, saudaraku? Apa yang kita ajarkan itu tidak kita lakukan. Saudaraku, biasanya anak-anak saudaraku pribadi mereka terbentuk dari keluarga terdekat kita, dari sikap-sikap yang baik ada kepada kita. Anak-anak itu pun demikian. Amin, saudara? Anak-anak itu demikian, saudaraku. Karena apa? Contoh yang terdekat yang bisa mereka ambil dari orang tua yang hari-hari mereka lihat. Saudara ya, yang hari-hari berada di dekat mereka. Jadi mari saudaraku, di sini Tuhan mau ajarkan kenapa firman Allah katakan dan Tuhan perintahkan saudaraku supaya kita mau menjadi orang-orang tua yang mau mengajarkan kepada anak-anak dengan berulang-ulang, saudara ya, dengan berulang-ulang membicarakan, saudaraku, apabila dalam keadaan di rumah, ada di dalam perjalanan, ada di dalam pembaringan, di dalam tidur dan bangun, saudaraku. Jadi jangan bosan, saudara ya, untuk mendidik anak-anak. Apalagi kalau kita punya anak-anak yang sudah mulai beranjak dewasa. Saudara, sikap anak-anak yang mulai beranjak dewasa, ada sikap yang menonjol bagi mereka adalah aku. Benar nggak, saudara? Keakuan. Kalau kita mengajarkan kepada anak-anak dan kemudian mereka melihat, saudara ya, hal-hal yang kita ajarkan kepada mereka, saudaraku, mereka lebih terfokus pada diri sendiri. Kadang-kadang menganggap, itu mah orang tua masa-masa dulu. Zaman sekarang mah bukan lagi seperti itu. Nah, mereka lagi menentukan pilihan pada apa yang mereka tahu. Pada apa yang mereka lihat. Nah, sekarang saudaraku, anak-anak muda kita lebih banyak melihat media-media yang ada. Benar nggak? Dari internet, saudara ya. Jadi hal ini yang perlu kita perhatikan, saudaraku. Belum tentu kalau kita melihat anak-anak kita bergaul, saudaraku, di dalam media-media ini akan membawa anak-anak kita baik. Amin, saudara. Tidak menentukan media-media yang mereka lihat, saudaraku, itu akan membangun satu karakter yang baik dalam hidup mereka. Nah, pentingnya dari orang tua bagaimana mengajarkan sesuatu yang baik buat mereka untuk tidak bisa terlalu, saudaraku ya, terlalu terfokus dengan adanya HP, saudara ya. Karena di HP segala-galanya ada. Ada yang baik, ada yang jelek. Saya melihat anak-anak yang mulai umur-umur baru, cucu saya baru 2 tahun, saudara ya. Tapi dia udah mulai tahu HP, saudara. Nah, saya bilang, Dek, ini jangan terlalu dekat karena ada radiasi, ya. Jadi saya bilang, jauh deh ya, jangan dekat. Tapi ini nama anak-anak, saudara ya. Dia kalau nggak deket, nggak puas. Saya ambil HP-nya, saya simpan, dia ngamuk setengah mati. Saudara, kenapa saudaraku? Karena dimulai dari keadaan anak-anak yang masih kecil sudah mulai mengerti dengan HP. Kenapa dia pegang HP? Karena dia pengen lihat tontonan-tontonan yang bagus di situ menurut dia. Tapi belum tentu, saya katakan saudaraku, tontonan itu baik buat anak-anak. Ya saudara. Nah, inilah yang saya katakan saudara ya. Jadi dalam keluarga, saudaraku, dalam keluarga kita, saudaraku, kadang-kadang ya, saya mau katakan anak-anak muda Kristen, saudaraku, mulai hilang kendali.
dalam pergaulan karena tidak punya pegangan iman, saudara ya. Nah ini pentingnya saudara ya. Mereka lebih banyak menyerap informasi dari pergaulan-pergaulan, baik dari internet, elektronik, saudaraku, atau media sosial yang mempengaruhi mereka dan kemudian mereka jauh dari yang diperkenankan Tuhan, saudara ya. Nah ini pentingnya supaya orang tua berhati-hati, saudara ya. Nah saudaraku, dengan siapa kita bergaul? Dan juga informasi dari luar tidak semuanya positif, saudara ya. Malahan sebagian besar tidak sesuai dengan kebenaran firman, saudara. Nah, sekalipun kita tidak punya kekuatan, saudaraku, untuk membendung karena udah terlanjur anak-anak menyukainya, saudara ya. Nah, tugas apa yang kita harus kerjakan kalau keadaan seperti ini? Saudara, saya mau katakan saudaraku, orang tua ketika melihat anak-anak yang susah untuk diatur, saudaraku, karena sudah ketagihan dengan apa yang mereka inginkan, saudaraku, saya selalu menghimbau kepada anak-anak muda, saudara ya, kepada kita semua ya, apalagi saya yang lebih dekat dengan kaum wanita, selalu saya katakan bangun hubungan dengan Tuhan. Apa yang saudara? Bangun hubungan dengan Tuhan lewat apa? Lewat doa. Kalau anak-anak kita yang sudah susah untuk kita atur, kita bina, kita bawa mereka pada pengenalan akan Tuhan. Yang adanya saudaraku, daripada ribut saudaraku, mending bawa mereka di hadapan Tuhan. Amin saudaraku. Di dalam doa saudaraku, doa dapat mengubah segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Nah ini hal yang perlu kita sadari saudaraku, bapak-bapak, ibu-ibu di rumah saudaraku, melihat keadaan anak-anak kita dalam pergaulan-pergaulan yang mungkin saudara, pergaulan-pergaulan akan menjerumuskan mereka pada jalan yang salah saudaraku, dan mungkin saudara menasehati, dan semakin menasehati mereka tidak mau dengar saudara. Nah cara ini yang kita harus lakukan, bawa mereka di hadapan Tuhan dan berdoa. Amin saudara. Jadi ketika kita berdoa buat anak-anak kita, Tuhan yang menjamak mereka dan kemudian mereka berubah menjadi apa yang Tuhan mau. Amin saudara. Nah ini hal tugas sebagai orang tua, untuk bagaimana kita mendidik, mengarahkan anak-anak kita, saudaraku ya. Justru orang tua harus semakin meningkatkan, saudaraku, saya katakan meningkatkan hubungan doa dan berusaha sebaik mungkin untuk menjalankan perannya, saudaraku ya, sebagai orang tua untuk mendidik dan membangun iman anak-anak kita. Saudaraku, firman Allah katakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Dalam Amsal 22 ayat yang ke-6, saudara ya, saya bacakan sekali lagi. Amsal 22 ayat yang ke-6. Firman Allah berkata, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak menyimpang dari jalan itu. Berarti sekali lagi saudaraku, tugas orang tua, tugas papa mama adalah bagaimana mendidik mereka, saudara, anak-anak muda, saudara ya, yang perlu kita perhatikan, saudara, supaya mereka tidak menyimpang dari jalan yang lain, saudaraku, mereka ada di jalan Tuhan. Kita harus, saudaraku, didik anak-anak muda ini. Jadi jangan bermasa bodoh, saudaraku, ya. Jangan menyerah kalau kita melihat anak-anak mulai terpengaruh dengan zaman-zaman sekarang. Ada banyak pengaruh-pengaruh yang ada sekarang, saudara ya. Anak-anak banyak yang mengikuti zaman-zaman modern hari-hari ini, saudara ya. Dengan cara apa, saudara ya, yang mereka lakukan, saudara, ya mungkin saudara kita tidak tahu.
Anak-anak itu berada dimanapun mereka berada, saudaraku ya. Di dalam keadaan apapun mereka, sedang apa mereka. Tapi ketika kita arahkan mereka kepada didikan yang benar, yang ada di pikiran mereka, mereka ingat kita orang tua. Untuk menyadarkan mereka, sehingga mereka tidak menyimpang dari jalan Tuhan. Saudaraku, anak menjadi baik atau tidak sangat tergantung kepada upaya orang tua dalam menanamkan apa, saudaraku, nilai-nilai firman Tuhan, ya, nilai-nilai firman Tuhan. Jadi orang tua lebih rela, saudaraku, jangan, saudaraku, orang tua cuma rela untuk menyediakan. Ya biasanya, saudaraku, orang tua menyediakan warisan, kekayaan kepada anak-anak, saudaraku ya, dan membekali mereka dengan ya apa yang bisa kita ajarkan, saudaraku. Saya mau katakan, saudaraku, hal-hal untuk warisan dan sebagainya, saudaraku ya. Kalau mungkin kita orang ada bisa membawa anak-anak, saudaraku ya, supaya mereka menghargai kita orang tua yang memberikan dengan begitu mengasihi dan menyayangi mereka, saudara ya. Tapi saya mau katakan, saudara ya, kita perhatikan, saudaraku, untuk mendidik mereka, sekali lagi, saudaraku, didikan di dalam ajaran. Kita perhatikan mereka, saudaraku, bahwa kehidupan rohani yang perlu kita tanamkan itu jauh lebih baik, lebih berharga, saudara ya. Ya, bukan berarti saya katakan, saudaraku, kita didik mereka untuk menyediakan, saudaraku, warisan atau kekayaan secara jasmani yang kita punya, yang kemudian kita berikan kepada mereka, tidak baik. Saudaraku, itu baik untuk anak-anak, saudara ya. Tapi lebih baik ketika kita mendidik mereka kepada hal-hal yang berbau rohani. Amin, saudara. Berbau rohani. Anak-anak kita akan terdidik di dalam takut akan Tuhan. Saya senang, saudaraku, anak-anak muda pada pagi ini, saudaraku, dengan semangat dan antusias di dalam pelayanan, saudara ya. Padahal orang-orang yang masih baru direkrut gitu ya, seperti Dewi gitu ya, seperti Flora gitu, dia masih baru, tapi semangatnya melayani Tuhan itu luar biasa. Saudaraku, ada kerinduan mereka untuk mau melakukan sesuatu untuk Tuhan. Nah, ini dukungan orang tua yang harus ada di dalamnya. Saudaraku, jangan merasa puas dengan anak-anak kita berada di dalam pelayanan, saudaraku. Tapi tetap mendukung mereka, mensupport mereka untuk hal-hal yang baik yang mereka kerjakan untuk Tuhan. Sebab anak-anak kita ketika dididik pada Tuhan, saudara, jalan-jalan Tuhan yang mereka tahu akan membawa anak-anak kita masuk pada satu keberhasilan di dalam segala apa yang mereka perlukan. Dengan Tuhan mampu menolong dan memberkati mereka. Saudaraku, orang tua dipercaya sebagai wakil Tuhan. Amin, saudara. Sekali lagi, saudaraku, orang tua dipercaya sebagai wakil Tuhan di dalam mendidik dan membangun iman anak-anak. Amin. Membangun iman anak-anak. Kalau kita namanya wakil Tuhan, saudara. Saudara, ini sesuatu hal yang saya katakan hal yang terhormat. Amin, saudara. Kalau kita wakil Tuhan, semua aturan yang apa yang Tuhan mau ada kepada kita, dan kemudian kita ajarkan kepada anak-anak berulang-ulang, saudaraku. Anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang membanggakan orang tua. Amin, saudara. Membanggakan bangsa dan negara, membanggakan gereja. Amin. Nah, ini yang penting, saudaraku, kehidupan kita. Kita adalah wakil Allah di dalam dunia ini, saudara. Orang tua adalah wakil Tuhan yang Tuhan percayakan supaya kehidupan anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik. Tergantung bagaimana kita membawa anak-anak kita kepada jalan yang Tuhan mau tentunya. Puji Tuhan, inilah firman Allah yang bisa saya sampaikan. Kiranya memberkati buat kita pagi hari ini.
Saudara, kita akan masuk di dalam pelayanan perjamuan suci. Saya percaya saudara dan saya sudah siap setiap bulan kita mengadakan ibadah perjamuan suci. Puji Tuhan saudara. Sebelum kita akan masuk pada perjamuan suci, kita mempersiapkan hati kita saudara. Ketika kita masuk di dalam pelayanan ini, benar-benar kita hidup suci dan kudus di hadapan Tuhan. Supaya apa yang kita terima dari Tuhan ini menjadi berkat buat kita. Mari siapkan hati kita. Minta kekudusan dari Allah Tuhan berikan buat kita supaya kita layak masuk di dalam pelayanan ini. Karena pelayanan ini adalah suci adanya. Darah Yesus dan roti ini adalah lambang tubuh dan darah Yesus yang akan masuk dalam tubuh kita. Ini sesuatu yang sangat kita hargai dan kita hormati. Pengorbanan Yesus yang luar biasa dia kerjakan. Kenapa? Karena dia mengasihi dan mencintai saudara dan saya. Kita nyanyikan pujian ini. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Saudara, ini bukanlah roti biasa, tapi ini adalah tubuh Kristus yang sudah dipecah-pecahkan. Saudaraku, dia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Dan tubuh yang sudah dipecah-pecahkan. Saudaraku, satu hal yang perlu kita hargai dan hormati pengorbanan Yesus ini untuk saudara dan saya.
Kita minta Tuhan benar-benar tubuh ini akan menjelma masuk dalam tubuh kita. Saudaraku, itu akan menyatu dengan kita. Dan kita percaya ketika tubuh Kristus ada di dalam hidup kita, Tuhan ingin kehidupan kita menjadi seperti Dia, menjadi seperti Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan. Sucikan dan kuduskan kami Tuhan. Layakkan kami Tuhan untuk makan tubuh-Mu saat ini. Dan kami percaya ketika kami ada dalam keadaan sakit, ketika kami ada dalam keadaan lemah, ketika kami ada dalam pergumulan dan masalah yang berat, ketika tubuh Kristus masuk dalam hidup kami, kami akan melihat sesuatu yang terjadi dalam hidup kami. Kesehatan kami dipulihkan, pergumulan hidup kami ada jalan keluar, masalah-masalah yang kami hadapi Tuhan berikan kemenangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk tubuh dan darah Yesus, tubuh yang sudah ada di tangan kami. Sebelum kami memakannya, kita akan dengar firman Tuhan. Firman Allah berkata, sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan kepada kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kita angkat anggur yang ada di tangan kita, saudara. Inilah darah Yesus yang tertumpah di kayu salib. Darah ini yang menyembuhkan segala sakit penyakit. Darah yang tertumpah di kayu salib ini, saudaraku, ada darah pengampunan dosa. Dosa sebesar biji sesawi, sebesar apapun yang kita perbuat, saudara, Tuhan mampu mengampuninya. Itu sebabnya mari ketika kita mau meminumnya, kita minta kekudusan Allah beri dalam hidup kita, sehingga Tuhan layakkan kita minum anggur ini yang adalah darah Yesus, yang akan membawa kehidupan kita mengalami pemulihan. Engkau yang ada di dalam keadaan persoalan dan sakit penyakit, darah Yesus, firman Allah katakan, oleh bilur-bilurnya engkau disembuhkan, dan engkau akan alami kesembuhan sempurna yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Kita mendengar firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan. Ia lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kamu makan dan minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saudara, kita minum di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami ada di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Penyatuan kuasa Tuhan sudah bekerja dalam kami. Dan kami percaya Tuhan, di saat kami menyatu dengan Engkau, apa saja yang menjadi kerinduan kami Allah lebih tahu. Dan kami percaya jawaban yang pasti dari Allah Tuhan mau kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, ku di pikiran-Mu. Amin. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Ku di hati-Mu.
menjadi keyakinan kami kepadamu ya Tuhan. Ketika kami menyatu bersama Tuhan, Engkau tidak akan pernah biarkan kami berjalan sendiri. Engkau tidak pernah biarkan kami ditinggal sendiri. Tuhan selalu menopang kehidupan kami dalam setiap perjalanan hidup kami. Tuhan tahu keadaan apa yang kami hadapi di hari-hari ini. Dengan adanya COVID yang semakin meluas Tuhan. Dan kemudian Tuhan, Kau lihat keadaan-keadaan yang ada di sekitar kami, penuh dengan ketakutan karena adanya COVID ini. Tapi kami percaya ketika Tuhan ada di dalam kami, menyatu di dalam kami, kuasa apapun yang coba menyentuh kami tidak akan sanggup. Karena Allah yang ada di dalam kami adalah Allah yang memiliki kehidupan kami. Dan Engkau Allah yang berdiam di dalam kami, sanggup membebaskan kami dari segala pengaruh-pengaruh, dari penyakit-penyakit yang berbahaya itu. Damai sejahtera dan sukacita Allah menaungi hidup kami. Ketenangan kami miliki di dalam Engkau. Kecemasan, ketakutan, dan kekhawatiran halaukan di dalam nama Yesus. Sehingga kami boleh melihat. Dengan iman kami percaya kami berjalan, Tuhan yang tuntun kami. Dan kami akan selalu dilindungi, dijaga, dipelihara. Bahkan pembelaan Tuhan tinggal bersama kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Saudara yang sudah mengikutinya, Tuhan memberkati kita semua. Tetap jaga kesehatan saudara, dan protokol kesehatan itu yang diutamakan saudara ya. Walaupun kita melihat situasi keadaan yang ada di sekitar kita sesuatu yang menakutkan, tapi Tuhan yang ada di dalam kita itu jauh lebih besar saudara ya. Dia dapat mengalahkan segala kekhawatiran dan ketakutan kita. Puji Tuhan, kita akan akhiri ibadah ini dengan doa. Terima kasih Tuhan, Kau yang sudah menolong jalannya ibadah kami dari awal sampai tamatnya. Tuhan melihat setiap mereka yang sudah mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Tuhan berkati mereka semua, pakai mereka semua, jadikan mereka alat-alat Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Hidup mereka boleh beri untuk Tuhan. Dan selanjutnya kami percaya kehidupan mereka Tuhan memberkati. Segala apa yang menjadi kebutuhan mereka Tuhan juga yang mencukupi. Jadi lelah mereka di dalam Tuhan, Tuhan juga yang melihat. Dan tidak ada hal yang Tuhan tanpa peduli dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami percaya berkat Allah tercurah buat kami Pak di pagi hari ini Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, berkati usaha pekerjaan umat-umat-Mu dalam segala bidang apa yang mereka kerjakan. Dan tetap bungkus mereka selalu dalam lindungan sayap kemurahan-Mu. Segala bentuk mara, bahaya, kecelakaan, sakit, penyakit, niat-niat buruk orang jahat, Tuhan jauhkan dalam kehidupan mereka. Kemanapun mereka pergi dan berada di sepanjang minggu ini, tangan Tuhan menopang mereka. Dan kami percaya berkat kesehatan, kekuatan selalu menjadi milik mereka. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat pelayanan kami pada hari ini. Apa yang kami kerjakan Tuhan memberkati. Mari kita angkat tangan kita. Saudara-saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Allah Roh Kudus menyertai kehidupan mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali. Dan apa saja yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil. Rancangan indah Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita semua. Karena kasih setia Tuhan tidak akan pernah beranjak dalam hidup. Mengalirlah berkat Allah di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus
yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan berkati. Sampai jumpa minggu yang akan